Michael Rockefeller, salah satu pewaris keluarga jutawan Rockefeller, dikabarkan hilang saat berusaha berenang ke pantai ketika perahu yang ditumpanginya terbalik di pesisir pantai Papua, Indonesia pada tahun 1961. Saat itu, upaya pencarian dilakukan secara besar-besaran. Untuk mencari anaknya, ayah Michael Rockefeller, Nelson, menyewa Boeing 707 dan terbang bersama tentara ke wilayah tersebut. Ribuan penduduk setempat bergabung melakukan pencarian dengan melibatkan puluhan kapal, pesawat, dan helikopter. Tapi tidak pernah jejak sang anak ditemukan. Setelah 10 hari, sang ayah menyerah dan menghentikan pencarian. Pejabat Belanda saat itu menduga bahwa Michael Rockefeller telah tenggelam. Kalaupun bisa selamat mencapai pantai, Michael Rockefeller dipastikan juga bakal tewas di mangsa suku kanibal yang menghuni wilayah sekitar pantai Papua yang sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya. Bagian pertama, sosok diduga Michael Rockefeller. 8 tahun kemudian, pada tahun 1969, sebuah film dokumenter memperlihatkan sosok manusia Papua berkulit putih turut tampil bersama suku asli Papua. Rekaman gambar hanya menunjukkan sekilas penampilan sosok pria berkulit putih dan berjanggut. Ia berada di antara jajaran orang suku asli Papua berkulit hitam sedang naik kano. Nah, diduga kuat orang itu adalah Michael Rockefeller. Hilangnya Michael Rockefeller pada tahun 1961 sempat memicu perburuan besar di kawasan Pasifik Selatan. Michael adalah pewaris dinasti Rockefeller yang merupakan keluarga paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat. Saat menghilang, anak Nelson Rockefeller, gubernur New York saat itu yang kemudian menjadi wakil presiden di era Gerald Ford itu, sedang dalam perjalanan mengumpulkan benda seni primitif dari salah satu sudut terpencil di bumi. Ini dilakukan sejak 23 tahun sebelumnya. Penjelasan resmi yang dikemukakan oleh penguasa Belanda yang mengawasi koloni di Papua, Michael Rockefeller tenggelam setelah mencoba untuk berenang ke pantai saat perahu yang ditumpanginya terbalik. Sedang statement lainnya bersikeras, Michael Rockefeller mengalami nasib yang lebih mengerikan. Bagian kedua, diduga tewas di mangsa suku kanibal. Ia diduga dibunuh dan dimakan oleh suku kanibal yang membalas dendam pada orang kulit putih untuk serangan Belanda pada desa mereka. Statement ada suku di Papua yang memakan manusia sepertinya bakal terbantahkan oleh film dokumenter yang dibuat Fraser Heston, putra aktor Charlton Heston itu. Para peneliti pun menilai cuplikan film dari Kano Putih Misterius menunjukkan kemungkinan yang menakjubkan. Alih-alih dibunuh dan dimakan, Michael Rockefeller yang merupakan lulusan Harvard Amerika Serikat itu menolak masa lalu beradabnya dan bergabung dengan suku kanibal. Seorang antropolog menilai saat hilangnya Michael, suku Asmat di Papua dikenal sebagai bangsa kanibal. Menempati 10.000 mil persegi hutan rawa di pantai selatan koloni Belanda, suku Asmat dikabarkan sangat ganas karena membuat patung kayu yang digosok dengan darah orang-orang yang mereka bunuh serta tengkorak yang mereka kumpulkan dari musuh suku, makan otak mereka dalam ritual sakral yang dipercaya memberi kekuatan. Cara haus darah hidup mereka berkisar serangan balas dendam tak berujung terhadap desa-desa tetangga. Setiap kali anggota suku tewas, mereka harus membalas dengan mengambil tengkorak musuh-musuhnya, baik laki-laki, wanita, atau anak-anak. Setelah 6 bulan mengamati suku Asmat, Michael Rockefeller menulis tentang seni menakjubkan yang telah diperoleh dan daya tarik dengan budaya Asmat. Ayahnya kemudian mengatakan anaknya mengaku gelisah dan tidak merasa bahagia. Pada 17 November 1961, Michael Rockefeller pergi ke pantai dan dikabarkan kapal yang ditumpanginya terbalik akibat terkena hujan badai. Dua pemandunya yang merupakan warga asli Papua berhasil berenang ke pantai yang berjarak sekitar 9 mil. Michael Rockefeller dikabarkan berusaha berenang ke pantai menggunakan 2 jerigen sebagai pelampung. Antropolog asal Belanda itu berhasil diselamatkan keesokan harinya,
tetapi Michael Rockefeller tak berhasil ditemukan. Rumor bertahan hingga pada 1968. Editor majalah New York, Milt Machlin, terbang ke Papua dan meluncurkan pencarian selama berbulan-bulan. Ia menemukan seorang pensiunan tentara Belanda yang menjadi misionaris di Papua, Cornelius van Kessel, yang telah tinggal bersama suku Asmat ketika Michael Rockefeller menghilang. Kepada Machlin, Kessel mengisahkan cerita yang luar biasa. Seminggu setelah para pencari Michael Rockefeller menyerah, ada desas-desus orang Amerika itu telah ditangkap dan dibunuh. Pada bagian ketiga, pembalasan dendam. Pasalnya ia mengklaim adalah bahwa 3 tahun sebelum Rockefeller menghilang, patroli polisi Belanda datang ke sebuah desa bernama Oostgenep untuk memilah perang pengayauan suku. Takut mereka akan diserang, polisi melepaskan tembakan menewaskan 5 kepala desa. Dengan kode suci mereka, suku harus membalas dendam dan mengambil kepala-kepala orang kulit putih seperti pemimpin patroli Belanda itu. Diduga kesempatan itu terbuka saat sekitar 50 orang Oostgenep pulang ke rumah dari perjalanan perdagangan menemukan orang kulit putih sedang kelelahan dan tidak bersenjata akibat berenang dari perahu mereka ke pantai. Salah satu warga dikatakan telah menusuk tombak sebelum mereka menarik ke perahu dan membawanya ke pantai. Di sana mereka mencincangnya, memasak, dan memakannya. Kessel mengatakan warga suku itu mengaku mereka telah membunuhnya sebagai balas dendam atas serangan polisi. Namun para pejabat di Belanda membantah cerita itu dan mengatakan sang misionaris tidak dapat diandalkan. Machlin tak bisa membuktikan siapa yang benar. Pasalnya dia tidak memiliki izin untuk melakukan perjalanan di wilayah suku Asmat. Ia pun mengirim fotografernya Malcolm Kirk. Bagian keempat, sosok orang kulit putih. Hasil film Kirk lah yang kemudian membuat rekaman tentang sosok kulit putih sedang naik kano bersama beberapa orang warga suku Asmat. Tapi rekaman itu hanya disimpan Machlin selama 40 tahun sampai kemudian Fraser Heston menemukannya. Film dokumenter yang kemudian diberi judul The Search for Michael Rockefeller itu ditelitinya berdasar buku Milt Machlin tentang hilangnya Rockefeller ketika ia menemukan sekitar 15 gulungan film dipotong dan rekaman suara. Tidak dijelaskan mengapa itu telah mengumpulkan debu dalam lemari besi New England. Namun diyakini Machlin yang meninggal pada 2004 itu merasa ia tidak memiliki cukup rekaman untuk dijadikan sebuah film dokumenter. Sementara ia juga nikmat teori kanibal. Fraser Heston tidak begitu yakin bahwa pria kulit putih di kano itu dapat secara otomatis diberhentikan. Dan jika itu tidak Michael Rockefeller berasimilasi ke dalam budaya kanibal suku Asmat dalam 7 tahun sebelumnya, Heston menyarankan perlu dicari tahu siapa itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.